Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program tayangan spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh... Jika Anda menyukai tayangan seperti ini, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan memberikan komentar dan menekan tombol like. Selamat menyaksikan. Bosnia dan Herzegovina, sebuah negara di jantung Eropa, menyimpan kisah panjang tentang percampuran budaya, agama, dan sejarah yang begitu kaya. Negara ini bukan hanya sekadar hamparan pegunungan yang indah atau kota-kota bersejarah yang megah, tetapi juga menjadi saksi dari perjalanan peradaban yang terus berubah dari masa ke masa. Sebagai wilayah yang berada di persimpangan antara timur dan barat, Bosnia telah lama menjadi tempat bertemunya berbagai pengaruh besar, mulai dari Romawi, Bizantium, hingga Ottoman. Dari semua jejak sejarah yang tertinggal, salah satu yang paling berpengaruh adalah masuknya Islam, yang hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bosnia. Islam di Bosnia bukan hanya sekadar warisan sejarah, tetapi juga cerminan keteguhan dan ketahanan iman. Pernah hampir musnah dalam tragedi kemanusiaan saat Perang Bosnia, Islam justru semakin kokoh dan berkembang pesat. Di tengah ujian berat, umat Muslim Bosnia tetap teguh mempertahankan keyakinan mereka, menjaga tradisi, dan membangun kembali kehidupan yang nyaris hancur. Kini, Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi bagian yang semakin kuat dalam jati diri bangsa Bosnia. Mari kita telusuri kehidupan Muslim di Bosnia. Bagaimana Islam pertama kali hadir, berkembang di tengah percampuran budaya, menghadapi berbagai tantangan, dan terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya hingga saat ini. Sebelum Islam berkembang pesat seperti saat ini, Bosnia adalah sebuah kerajaan merdeka dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen, baik Ortodoks maupun Katolik, serta kelompok Bogomil yang memiliki kepercayaan berbeda dari arus utama gereja saat itu. Namun, pada abad ke-15, ketika pasukan Utsmaniyah mulai merambah Balkan, Bosnia menjadi salah satu wilayah yang akhirnya berada di bawah kekuasaan mereka. Tahun 1463, setelah perlawanan panjang, Raja Stjepan Tomašević dikalahkan dan Bosnia resmi menjadi bagian dari kekaisaran besar yang membentang dari Anatolia hingga Eropa Tengah. Di bawah kekaisaran Utsmaniyah, Islam berkembang sangat pesat di Bosnia. Bukan melalui paksaan, melainkan dengan berbagai insentif sosial dan ekonomi yang menarik penduduk lokal untuk memeluk agama ini. Pemerintahan Utsmaniyah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan bagi mereka yang masuk Islam, termasuk peluang dalam administrasi pemerintahan dan sektor ekonomi. Selain itu, ajaran Islam yang diperkenalkan di wilayah ini berlandaskan mazhab Hanafi, yang menjadi pedoman utama dalam praktik keagamaan. Tidak hanya itu, Sufisme juga memainkan peran penting dalam membentuk spiritualitas masyarakat Bosnia, memberikan dimensi mistik yang memperkaya kehidupan beragama mereka. Pengaruh peradaban Islam di Bosnia pun meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Masjid-masjid dengan arsitektur khas Ottoman berdiri megah di berbagai kota, mencerminkan kejayaan karya seni Islam pada masa itu. Madrasah-madrasah didirikan sebagai pusat pendidikan yang melahirkan banyak cendekiawan Muslim, sementara hukum Islam mulai diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam pun berakar kuat, membentuk identitas kultural yang masih terasa hingga kini. Perpaduan antara ajaran Islam, arsitektur Ottoman, dan nilai-nilai Sufisme menjadikan Islam di Bosnia berkembang dengan karakter yang khas dan mendalam. Pada periode 1992 hingga 1995, Bosnia mengalami konflik brutal yang dikenal sebagai Perang Bosnia. Selama konflik ini, terjadi pembersihan etnis yang menargetkan komunitas Muslim Bosnia, terutama oleh pasukan Serbia Bosnia.
Salah satu tragedi paling mengerikan adalah pembantaian Srebrenica pada Juli 1995, di mana lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dibunuh dalam waktu beberapa hari. Secara keseluruhan, korban jiwa selama Perang Bosnia diperkirakan mencapai sekitar 100.000 orang, dengan mayoritas korban berasal dari komunitas Muslim Bosnia. Tragedi ini dianggap sebagai pembunuhan massal terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II dan merupakan peristiwa pertama yang secara hukum ditetapkan sebagai genosida. Selain pembantaian Srebrenica, terdapat juga penemuan kuburan massal lainnya yang mengungkap kekejaman yang terjadi selama perang. Misalnya, pada tahun 2003 ditemukan kuburan massal di Černiver yang berisi sisa-sisa 629 korban Muslim Bosnia yang dibunuh oleh pasukan Serbia pada tahun 1992 dan 1995. Perang Bosnia dan pembersihan etnis yang terjadi selama periode tersebut meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Bosnia, khususnya komunitas Muslim. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di dunia internasional. Setelah perang berakhir pada tahun 1995, Bosnia memulai upaya rekonstruksi untuk bangkit dari krisis multidimensi yang melanda negara tersebut. Kehancuran yang ditinggalkan perang tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga pada sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bosnia berhasil membangun kembali fondasi negaranya dan kembali menjadi pusat keberagaman di Eropa. Saat ini, sekitar 51% populasi Bosnia adalah Muslim, sementara 30% menganut Kristen Ortodoks, 15% Katolik, dan sisanya terdiri dari kelompok minoritas lainnya. Meskipun mengalami sejarah kelam berupa pembersihan etnis dan genosida, komunitas Muslim Bosnia tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang, baik dalam aspek sosial maupun keagamaan. Bosnia menjadi bukti bahwa Islam dapat bertahan dan bangkit kembali meskipun pernah ada upaya untuk menghancurkannya. Bahkan, sejak tragedi tersebut, identitas Islam di Bosnia semakin kuat, menjadikan negara ini sebagai salah satu wilayah di Eropa dengan mayoritas penduduk Muslim yang tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan modern. Di bulan Ramadan, Sarajevo berubah menjadi kota yang lebih hidup dan penuh makna. Suasana spiritual terasa di setiap sudut kota, dari masjid-masjid yang semakin ramai hingga aroma makanan khas berbuka yang menguar dari rumah-rumah dan restoran. Di sore hari, jalanan mulai dipenuhi oleh warga yang berburu hidangan iftar, sementara para pedagang menjajakan roti somun hangat, hidangan khas yang selalu ada saat berbuka. And they're just pumping these things out. They got these long sticks here. They go into the oven, and if you can see, inside the oven there's dozens of somun. Okay, to feed this whole line of people. Saat matahari mulai terbenam, dentuman meriam Ramadan yang sudah menjadi tradisi sejak zaman Utsmaniyah bergema di udara, menandakan waktu berbuka puasa. Keluarga dan sahabat berkumpul di rumah atau di restoran lokal, menikmati makanan bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Masjid Gazi Husrevbek, yang merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di Sarajevo, menjadi pusat kegiatan ibadah. Jamaah memenuhi saf-saf untuk sholat tarawih, sementara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai penjuru kota. Masjid Gazi Husrevbek dibangun pada tahun 1530 atas perintah Gazi Husrevbek, Gubernur Utsmaniyah. Masjid ini menjadi pusat keagamaan dan budaya bagi umat Muslim di wilayah tersebut. Dirancang oleh arsitek terkenal Utsmaniyah, Acem Esir Ali, masjid ini mencerminkan gaya arsitektur Ottoman klasik dengan kubah besar, menara menjulang, dan halaman luas yang dilengkapi dengan air mancur untuk berwudu.
Sepanjang sejarahnya, Masjid Gazi Husrev Beg telah mengalami berbagai renovasi, terutama setelah mengalami kerusakan akibat Perang Bosnia. Di Sarajevo, Islam bukan hanya sebatas ibadah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya. Pendidikan Islam memiliki tempat yang penting, dengan banyak madrasah dan universitas Islam yang terus berkembang. Anak-anak belajar membaca Al-Quran sejak dini, sementara para pemuda aktif dalam kegiatan keislaman, dari kajian hingga kegiatan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di tengah modernitas, nilai-nilai Islam tetap mengakar kuat, menjadikan Sarajevo sebagai contoh harmonisasi antara tradisi Islam dan kehidupan di Eropa. Salah satu madrasah ternama di Sarajevo adalah Madrasah Gazi Husrev Bey yang merupakan salah satu sekolah madrasah paling bersejarah di Balkan. Lokasinya tak jauh dari Masjid Gazi Husrev Bey. Didirikan sekitar 460 tahun yang lalu, madrasah ini telah mendidik ribuan ulama, imam, dan filsuf. Sekolah ini memberikan porsi 60% untuk pelajaran agama Islam dan 40% untuk pelajaran umum, dengan kelas yang terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan. Meskipun Bosnia adalah negara dengan keberagaman agama, Islam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Masjid-masjid berdiri berdampingan dengan gereja, mencerminkan toleransi yang telah berlangsung lama. Di Sarajevo, Islam hidup dalam harmoni, mewarnai keseharian warganya dengan nilai-nilai spiritual yang tetap terjaga di tengah modernisasi. Selain Sarajevo, salah satu kota bersejarah lain di Bosnia adalah Travnik, yang pernah menjadi ibu kota negara pada masa Kesultanan Ottoman. Kota ini menyimpan berbagai peninggalan berharga, salah satunya adalah Masjid Sharena, atau dikenal juga sebagai Masjid Sulaiman. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebuah mahakarya seni yang mencerminkan kemegahan arsitektur Ottoman di kawasan Balkan. Keunikan masjid ini terletak pada dekorasi interiornya yang kaya akan warna dan pola rumit. Dihasilkan dari teknik lukisan menggunakan cat minyak serta glasir yang dibuat dengan campuran 30.000 telur. Selain ornamen yang menghiasi dinding dan langit-langitnya, Masjid Sharena juga memiliki ukiran kayu yang indah serta jendela kaca berwarna yang memperkuat nuansa spiritual di dalamnya. Keberadaan masjid ini mencerminkan pengaruh mendalam Islam di Travnik serta perhatian besar Kesultanan Ottoman dalam memperindah rumah ibadah. Hingga kini, masjid ini tetap menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya bagi masyarakat setempat, sekaligus destinasi bersejarah yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti arsitektur Islam. Tak jauh dari Sarajevo terdapat situs warisan dunia UNESCO, yaitu Jembatan Stari Most di kota Mostar, yang dibangun pada abad ke-16 atas perintah Sultan Sulaiman dari dinasti Utsmaniyah. Jembatan ini menjadi simbol arsitektur Islam Balkan dan tempat para pemuda lokal melakukan tradisi terjun ke sungai sebagai ujian keberanian. Di Blagaj, sebuah biara sufi bernama Tekija berdiri di tepi sungai Buna. Tempat ini adalah pusat spiritual bagi pengikut tarekat sufi yang telah memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Bosnia. Sufisme di Bosnia memiliki kemiripan dengan tradisi sufi di Indonesia, seperti di pesantren-pesantren Jawa yang mengajarkan tasawuf. Tekija ini juga menjadi tempat wisata spiritual, menarik pengunjung dari berbagai belahan dunia. Selain itu, Sarajevo juga memiliki tempat-tempat bersejarah yang menjadi tujuan ziarah, seperti makam Gazi Husrev Beg, sosok penting dalam sejarah Islam di Bosnia. Di berbagai sudut kota, terdapat peninggalan Ottoman yang masih berdiri kokoh, mengingatkan bahwa Islam telah menjadi bagian dari identitas Sarajevo selama berabad-abad. Bosnia adalah bukti nyata kejayaan Islam di Eropa. Dari masjid-masjid bersejarah, tokoh-tokoh berpengaruh, hingga kehidupan sehari-hari warga muslimnya, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Bosnia. Di tengah tantangan zaman, Bosnia tetap teguh mempertahankan warisan Islamnya menjadi inspirasi bagi dunia.